Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Sironiana. Saya dari kelas antara Etika Profesi dan Tata Kelola Perusahaan yang diampu oleh Bu Indri Kartika. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip perlindungan terhadap hak pemegang saham dan perlakuan setara terhadap pemegang saham dan hak-hak pemegang saham. Yang selanjutnya yaitu apa itu saham? Saham adalah surat berharga atau berbentuk selembar kertas yang menunjukkan bahwa pemilik surat atau kertas tersebut adalah pemilik sebuah perusahaan. Karena sifatnya yang berharga, maka saham dapat diperjualbelikan. Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Prinsip perlindungan terhadap hak pemegang saham. Ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Yang kedua yaitu persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. Yang ketiga yaitu peranan stakeholder dan corporate governance. Yang keempat yaitu keterbukaan dan transparansi. Dan yang kelima yaitu akuntabilitas Dewan Komisaris Board of Direction. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Yang pertama yaitu mengamankan metode pendaftaran kepemilikan. Yang kedua, menyampaikan atau mengalihkan saham. Yang ketiga yaitu memperoleh informasi yang relevan dan material mengenai korporasi secara tepat waktu dan teratur. Dan yang keempat yaitu berpartisipasi dan memilih dalam rapat umum pemegang saham. Yang kelima, memilih dan menghapus anggota dewan. Dan yang keenam, berbagi keuntungan perusahaan. Selanjutnya yaitu persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. Hukum perusahaan di Indonesia telah mengatur prinsip ini seperti yang diatur dalam UU PT atau Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ditegaskan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk yang pertama yaitu menghadiri dan mengeluarkan suara RUPS. Yang kedua yaitu menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Yang ketiga yaitu menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT atau Undang-Undang Perseroan Terbatas. Peranan stakeholder dan corporate governance. Prinsip ini merupakan wacana baru dalam praktik bisnis di Indonesia di bawah payung UU PT. Tidak ada ketentuan hukum perusahaan yang secara jelas dan tegas mengatur hubungan organisasi perseroan dengan stakeholder di luar perseroan terbatas, kecuali aturan tanggung jawab sosial perusahaan pasal 74 UU PT. Keterbukaan dan transparansi. Hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia tampaknya baru mengakomodir prinsip disclosure and transparansi, bahwa kewajiban direksi dan komisaris dalam menjalankan tugas-tugasnya mengatur dilandasi itikat baik. Tidak ada ketentuan yang jelas mengatur kewajiban atau sanksi apabila perseroan tidak menerapkan keterbukaan dan atau transparansi. Akuntabilitas Dewan Komisaris atau Board of Director. Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, serta akuntabilitas Dewan Komisaris terhadap pemegang saham maupun perseroan. Prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham. Prinsip ini menjelaskan kerangka dasar upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin perlakuan setara untuk kelompok pemegang saham yang sama, pencegahan tindakan manajemen atau pemegang saham pengendali yang bersifat merugikan atau abusif, pemegang saham non-pengendali dan asing, serta perlindungan hukum bagi kelompok pemegang saham yang hak-haknya dicederai oleh manajemen atau pemegang saham pengendali. Kesamaan hak untuk saham dengan kelas yang sama. Berdasarkan prinsip OECD ketiga, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menjamin kesamaan hak untuk saham dengan kelas yang sama, yaitu yang pertama, pada seri kelas yang sama, seluruh saham harus memiliki saham yang sama atau hak yang sama.
Yang kedua yaitu semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak masing-masing seri dan kelas saham sebelum melakukan pembelian saham. Dan yang terakhir yaitu setiap perubahan pada hak suara harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham yang memperoleh dampak negatif dari perubahan hak tersebut. Kesamaan hak untuk saham dengan kelas yang sama. Berdasarkan UU RI nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BPAM LK yaitu sebagai berikut. World Bank 2010. UU PT Pasal 52 Ayat 2 menyatakan setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Pasal ini merupakan dasar hukum perlakuan yang sama pada kelompok saham yang sama. Yang kedua, peraturan BPPAM L C7 mewajibkan perusahaan mengungkapkan jenis saham dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Ketentuan ini memungkinkan calon investor mengetahui jenis dan karakteristik saham perusahaan sebelum melakukan pembelian saham. Kesamaan hak untuk saham dengan kelas yang sama. Pedoman hukum GCG Indonesia dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) juga mengatur beberapa hal terkait pemegang saham yang dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Pedoman Pelaksanaan 1.1a tentang prinsip one share one vote merupakan wujud perlakuan yang sama kepada seluruh kelompok pemegang saham yang mengatur hak suara. Yang kedua yaitu Pedoman Pelaksanaan 1.1e tentang pemegang hak saham dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam perusahaan. Pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi, dan jumlah saham yang dimiliki. Setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya. Hak-hak pemegang saham menurut OECD 2004. Beberapa hak dasar pemegang saham harus termasuk. Yang pertama yaitu hak untuk metode yang aman untuk registrasi kepemilikan. Yang kedua, hak untuk transfer saham. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan informasi yang relevan dan material mengenai perusahaan. Tepat waktu dan secara reguler. Yang keempat yaitu hak untuk berpartisipasi memberikan suara di RUPS. Yang kelima yaitu hak untuk memilih dan mengganti anggota dewan. Yang keenam, hak untuk memperoleh bagian atas laba perusahaan. Dan yang ketujuh yaitu pemegang saham juga mempunyai hak untuk berpartisipasi dan mendapat informasi yang memadai terkait keputusan mengenai perubahan mendasar yang terjadi di perusahaan. Pedoman GCG yang dikeluarkan KNKG pada 2006 seperti yang tertera pada slide yang sebelumnya ini. Penyelenggara RUPS. RUPS diselenggarakan untuk memfasilitasi hak-hak pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan material dalam perusahaan. Pemegang saham mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam RUPS dan mendapatkan informasi yang cukup mengenai aturan RUPS, termasuk mekanisme pengambilan suara. Yaitu yang pertama, pemegang saham harus diberikan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai tanggal, lokasi, dan agenda RUPS, dan juga informasi lengkap dan tepat waktu mengenai isu yang akan diambil dalam RUPS. Investor institusi yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai harus mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan dan polis terkait investasi yang dilakukannya. Kenapa penting dilakukan pengungkapan mengenai bagaimana investor institusi melaksanakan hak kepemilikannya? Yang pertama yaitu terkait tata kelola yang harus diadopsi investor institusi. BPPAM LK mengeluarkan pedoman mengenai tata kelola dana pensiun. KNKG juga mengeluarkan pedoman CGC untuk perusahaan asuransi. Dan yang terakhir yaitu pedoman untuk bank diatur oleh Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia nomor 84 PBI 2006.
Menggunakan ASEAN CG Scorecard untuk menilai praktik perlindungan hak-hak pemegang saham perusahaan terbuka. Yang pertama yaitu hak-hak dasar pemegang saham. Apakah perusahaan membayar dividen interim dan final tahunan dengan adil tepat waktu? Yang kedua yaitu pemegang saham untuk berpartisipasi pada keputusan terkait perubahan fundamental perusahaan. Yang ketiga yaitu hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan suara RUPS dan diinformasikan mengenai aturan. Yang keempat yaitu transparansi panggilan dan penyelenggara RUPS. Terima kasih. Tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai prinsip perlindungan hak saham. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Apa sih?